Halo teman-teman semua, pada episode kali ini saya akan membahas seputar pembuatan objek-objek dasar seperti rectangle, circle, dan objek lainnya, serta bagaimana menggabungkan atau memotong intersect objek. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju TKP. Beginilah tampilan pertama kali Adobe Illustrator CC2 pada saat dibuka. Seperti ini tampilannya. Di sini di sisi kirinya ada toolbox ya, kiri kanannya ada toolbox di sini. Ya, di atasnya ada menu bar ya. Tampilan desain grafis pada umumnya lah ya, seperti itu ya. Nah, akan kita coba untuk membuat dokumen baru, file new. Oke aja langsung ya di sini. Ini ada size letter ya, pilihannya nanti ada letter, legal, tabloid, A4, A3 dan seterusnya ya. Kita pilih letter aja untuk sementara, widthnya nggak usah di ini kan, langsung oke aja. Oke, ini tampilan dokumen baru ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat objek-objek dasar, yaitu yang berada pada rectangle tool di sini ya. Nanti di bawahnya kalau kita klik di sini, nah di sini ada rectangle tool, rounded, ellipse, polygon, stars, sama flare tool ya, seperti itu. Ini objek-objek dasar ya. Kita buat misalnya rectangle tool, dengan rectangle tool, rectangle seperti ini. Harus diperhatikan, objek itu selalu terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sisi ini ya, border ini, dan yang satunya lagi bagian bidangnya ya, atau bagian dalamnya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu bahwa objek terdiri dari dua bagian, maka di sini juga ada bagian arsiran atau bidang yang ini kan fill seperti ini. Ada juga bagian border atau sisi yang di bawahnya ini. Nah, ini stroke ya istilahnya, border. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya aktifkan yang di atas ini berarti yang aktif sekarang untuk area bidang ya, area bidang ini. Nah, di area bidang ini terdiri dari tiga jenis perarsirannya. Ada sifatnya color, terus juga ada gradient. Yang terakhir tanpa pengarsiran, seperti itu. Sama halnya juga pada area border ya, atau di area luar ini ya, atau tepi. Di sini juga ada color, gradient, dan tanpa warna atau warna ya, seperti itu. Nah, kita akan coba untuk mewarnai yang bagian tengahnya dulu ya, atau bidangnya ini. Nah, ini kita tinggal klik warnanya apa. Kita mau pilih warna, tinggal pilih warna apa di sini. Nah, ini ada pilihan ya, misalnya merah, klik merah, ya otomatis ya langsung. Kalau misalnya saya mau ganti dengan gradient, klik bagian gradiennya ya, di sini ada. Nah, ini langsung terisi gradient, tinggal diatur ya gradiennya mau seperti apa di sini. Nah, di sini ada warnanya, misalnya kuning ya di sini. Apa misalnya biru, nah seperti ini ya. Type-nya juga bisa linear ya di sini, atau radial. Radial tuh kayak lingkaran seperti itu. Nah, seperti ini membulat. Pengaturan opacity dan lainnya ya, di sini tinggal diatur aja opacity ke pencerahannya ya. Jadinya semakin besar semakin cerah, kalau semakin kecil ya semakin pudar, seperti itu. Nah, setelah itu selesai kita mengarsir. Nah, bagaimana kalau kita memodifikasikan warna bordernya? Kita klik warna bordernya di sini ya, aktifkan. Nah, di sini tinggal dipilih dulu ya, jenis bordernya bukan ukuran bordernya berapa. Semakin besar ya yang kita tetapkan angkanya, makin semakin besar bordernya, seperti ini. Ini kita menggunakan warna hitam misalnya. Kalau kita mau ganti warnanya ya, cukup klik saja
warna atau warna apa atau gradiennya di sini. Lalu kita pilih warnanya apa di sini. Nah, dia langsung berubah ya. Nah, seperti itu. Atau juga misalnya kita bisa menggunakan color guide ya. Nah, ini banyak pilihan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita nggak mau kasih ini apa namanya yang gradien ya, cukup pilih gradiennya apa di sini. Nah, di sini gradiennya apa dipilih. Nah, ini kita misalnya. Nah, seperti ini ya, gradien. Terus juga kalau misalnya kita tidak mau kasih ya tinggal di non seperti ini. Ini nggak ada warnanya seperti itu ya. Jadi tidak ada warna border ya kalau kita klik kita. Oke, sekarang setelah kita tahu ya tentang bidang dan border ini ya dari suatu objek ya. Sekarang bagaimana objek ini ditata atau di manage lagi misalnya. Misalnya ini kan sebenarnya kan pada dasarnya objek ini berupa path ya, kumpulan garis-garis yang terhubung satu dengan lainnya seperti itu. Nah, karena ini berupa path, ya di sini juga bisa kita atur lagi. Ini kalau misalnya saya mau, nah seperti ini kan ini bentuk path seperti ini ya. Kalau kita tentukan ketik sini ada garis ini bentuk path. Nah, ini kalau kita tekan, kita drag begini nah kita tarik terus begini, semakin besar kita tarik, nah radiusnya mungkin kita lihat di sini, maka dia akan semakin rounded ya. Nah seperti itu, dan bahkan bisa menjadi lingkaran. Nah seperti ini ya, jadi bisa ditarik seperti itu. Nah ini mengembalikan seperti semula ya. Kalau udah bulat begini dia ada di sini ya, tinggal ditarik kayak begini. Kalau misalnya mau diataskan lagi, berarti ke atas dia akan segi 4 lagi ya, seperti itu. Perseginya kelihatan ya, semakin tarik ke atas makin terlihat perseginya ya. Seperti ini. Nah, tarik ke dalam, kebalikannya semakin rounded seperti itu. Oke, itu untuk objek rectangle ya. Kalau mau dikecilkan ini tarik aja begini. Nah, ya, posisinya harus terpilih di sini selection tool ya, seperti itu. Nah, yang kedua, objek berikutnya yaitu rounded. Rounded tidak sama saja dengan rectangle ya, cuman pada rounded ini kalau pada saat kita tarik seperti ini dia sudah membulat ya. Kalau tadi kan agak siku ya di sini. Ya bulat, tapi secara konsep sebenarnya sama. Nah ya bisa jadi juga dari rounded ini segi 4 siku ya, seperti itu, tidak membulat sisinya, sudutnya tidak membulat, maaf. Nah seperti itu. Nah ini rounded ya, juga sama secara konsep, secara kerjanya juga sama ya, pewarnaan ya tinggal diatur. Nah seperti ini, karena secara konsep semua bidang sama. Oke, berikutnya ya kita menggambar objek selanjutnya yaitu ellipse tool ya. Ini pilih ellipse di sini. Ya, tarik saja ya lingkaran di sini, bisa dalam artian oval atau lingkaran bulat seperti ini ya. Secara konsep sama ya, terdiri dari border atau stroke di sini, di dalamnya ada bidang seperti itu. Cara pewarnaan juga sama ya. Kalau mau sisinya ini ya, stroke-nya bisa diatur langsung di sini pewarnaannya ya, seperti itu. Kalau dalam bidangnya bisa juga dilakukan langsung di sini. Nah, seperti ini ya. Ini tidak ada pengaturan ya, seperti halnya pada rounded ya. Bisa dijadikan rectangle, dijadikan rounded, ini enggak ya. Jadi dia hanya memperbesar, memperkecil saja. Nah, seperti ini.
Oke, berikutnya yaitu kita masuk ke polygon tool ya. Polygon tool berarti dia banyak sisi di situ ya. Jadi sebelumnya kita kan ini secara default dia sisinya nih 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Seperti itu. Nah, kita bisa saja diatur sebelumnya. Jadi klik di sini dulu, jangan langsung digambar tapi diklik dulu kalau kita mau memilih ya berapa sisi yang kita butuhkan. Nah, nanti tampil kotak dialog polygon ini ya. Di sini ada radiusnya ya, juga di sini ada side-nya berapa. Misalnya sini saya pilih 3, berarti dia segitiga. Cukup di oke aja. Nggak usah nah, langsung jadi dia otomatis ya, seperti itu. Tetapi kalau kita mau merubahnya lagi ya, di sini kita klik poligonnya lagi di sini. Poligon misalnya ya. Kita klik di sini begini. Nah, kita pilih berapa sudutnya. Berapa sisinya, maaf. Ya, pasti sudutnya juga ya mengikuti di situ. 8 misalnya 8 sisi. Oke. Nah, seperti ini. Karena radiusnya tadi saya kecil ya. Jadi kalau mau ditentukan ini kan, kalau tentukan radius bisa aja di sini langsung udah jadi bisa. Nah, seperti ini. Ya. Pengaturan sisi tepi juga sama ya. Bidangnya, arsiran ya seperti ini. Misalnya kita mau kasih ini seperti ini. Kalau kita mau kasih gradien, pilih gradiennya dulu ya. Nah, baru jenis gradiennya seperti itu. Oke, ini sama ya. Sekarang masuk ke objek berikutnya yaitu start tool. Nah, sama juga diklik dulu seperti ini kalau kita mau milih berapa bintangnya yang mau dipilih ya. 5 atau 6 tinggal dipilih, 8 misalnya. Nah, seperti ini. Ya, jadi jangan langsung dibuat. Kalau langsung dibuat nanti nggak ketahuan dan nggak bisa diedit masalahnya ini kan objek ini. Jadi kalau misalnya kita langsung buat begini, kita langsung kayak ini, nah seperti ini. Kalau dari saya sih secara pribadi, memang kalau yang baru mengenal Illustrator seperti ini mungkin akan bingung nantinya kalau misalnya karena tidak dikasih fasilitas di samping atau di mana gitu ya untuk editnya, tidak seperti Photoshop seperti itu ya, atau Corel Draw ya. Jadi dia mesti diklik dulu. Jadi kalau yang tidak tahu ini nggak mungkin timbul seperti ini ya. Oke, objek yang terakhir yaitu flare tool ya. Sama, untuk pengaturnya diklik dulu ya seperti ini. Nanti timbul kotak dialog flare tool option ya. Nah, di sini kita bisa atur bagaimana pencahayaannya ya, seperti ini, brightness ya, juga ada pengaturan diameternya ya, diameter dari flare tool ini seperti apa. Nah, ini bisa ditata semua ya, disesuaikan dengan apa yang kita kehendaki ya. Ini ada preview. Kalau di preview jadi apa yang kita lakukan di sini nanti akan terlihat langsung di sini seperti itu. Growth-nya seperti apa nanti bisa growth jadi memperbesar lingkaran luarnya ya, seperti itu. Terus juga diameternya di dalamnya ya, di dalamnya. Kita oke aja misalnya seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Ini bisa diperkecil sama ininya. Kalau misalnya saya mau langsung buat flare tool saja tanpa harus ini, langsung saja ini dibuat langsung gini aja. Nah, ini satu ya dia. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau mau ini sebelumnya diatur dulu. Nah, setelah diatur pengaturan ya, baru dibuat objeknya. Atau jadi pada saat pengaturan memang sudah terlihat di sana akan banyak ya apa yang harus kita atur di sana. Nanti setelah jadi sesuai dengan apa yang kita kendakin, kita hapus objeknya, langsung kita buat baru ya, seperti ini hasilnya. Jadi tidak banyak seperti tadi. Oke, sekarang kita bahas mengenai objek-objek dasar ya, cara pembuatannya. Nah, sekarang bagaimana penataannya ya,
objek ini kan juga harus ditata ya. Kalau cuman satu objek, penataannya ya kayak tadi aja, misalnya diatur secara pat saja, misalnya rounded atau tidak ya, seperti itu, atau sisinya banyak atau sedikit ya, seperti itu pada polygon atau stars. Nah, yang dimaksud sama saya dengan memanage ini, bagaimana kalau ada dua objek ya, misalnya objek ini saya pilih dengan objek lingkaran di sini. Di sini pasti akan ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya penataan seperti ini, misalnya saya mau yang bagian atasnya ini yang rounded ya, sedangkan lingkarannya di bawah, pilih saja roundednya seperti ini, right click ya. Nah, kita rank ya di sini, bring forward. Rank bring to front ya, seperti itu. Nah, atau misalnya kalau misalnya ini mau dinaikkan ke atas, sama aja, ini langsung rank bring to front ya. Kalau misalnya dari sisi ini mau diturunkan ke bawah, yang lingkarannya di bagian bawah, pilih rank to back. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penataan pertama ya, penataan kalau ada dua objek ya di sini yang saling tumpang tindih seperti itu. Atau kita mau misalnya objek-objek ini digabungkan menjadi satu, misalnya kita blok seperti ini ya, sudah terarsir seperti ini. Nah, right click, pilih group. Nah, jadi nantinya satu bagian, jadi satu grup ya, satu bagian ini dari banyak objek tadi. Membatalkannya cukup right click ya, terus di sini ungroup. Nah, jadi bisa sampai masing-masing lagi. Nah, seperti itu. Berikutnya yaitu bagaimana kita menggabungkan objek ya, subtract, intersect dan sejenisnya ya. Bagaimana caranya kita menggabungkan dua buah objek atau lebih ya, seperti itu. Misalnya saya akan gabungkan ini dengan lingkaran misalnya ya, saya buat seperti ini ya. Caranya kita klik Windows ya, klik Pathfinder. Nah, di sini ya, di sini ada unite itu union atau menggabungkan. Di sini ada minus front ya, istilahnya kayak subtract ya. Di sini ada intersect ya, mengiris. Juga di sini ada exclude ya. Exclude itu menggabungkan tetapi ada tengah yang diarsir seperti itu. Kita coba satu-satu. Kita blok ini. Kita geser sini ya. Nah, setelah itu kita coba ini union ya, atau unite. Nah, ini digabungkan seperti ini ya. Edit, undo. Nah, sekarang saya mau subtract. Nah, seperti ini. Jadi subtract itu memotong dengan objek yang lainnya. Hasilnya seperti ini. Jadi objek yang di bawahnya terpotong oleh objek yang di atasnya. Oke, saya undo ya. Sekarang bagaimana kalau intersect ya? Jadi akan menyisakan potongan intersect itu mau irisan ya dari dua objek yang bersinggungan ini. Nah, seperti ini. Yang dari intersect. Oke, sekarang bagaimana hasil dari exclude? Exclude kebalikannya, nanti di tengahnya ada sesuatu yang putih. Nah, seperti ini. Exclude ya.
warna di samping ininya, tapi yang bersinggungan atau yang beririsan dia akan berwarna putih seperti itu. Beda dengan intersect. Kalau intersect hasilnya dari singgungan itu, kalau ini tidak, gambar objeknya utuh diambil semua, tapi yang bersinggungan atau yang bersentuhan beririsan itu nantinya dikasih warna putih ya. Itu yang membedakan antara exclude dan intersect. Bahasan terakhir dari episode kali ini yaitu bagaimana menggambar objek seperti ini ya. Setelah kita belajar tadi bagaimana belajar objek-objek dasar ya, juga bagaimana menggabungkan objek, intersect dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana membuat objek seperti ini ya. Oke, ini saya blok dulu, saya geser ke sini ya. Berarti kita harus buat dulu yang persegi panjangnya ini ya, objek persegi panjang ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nggak usah diukur ininya. Nah ini terus tebalan ininya 1. Nah ya, seperti itu. Nah setelah itu kita lakukan rotate, tapi copy rotate ya. Caranya bagaimana copy rotate? Maksudnya begini, right click di sini, transform, rotate. Ya. Di sini kita buat 45 derajat. 45 derajat. Copy. Nah, ya. 1. Kita masih gunakan objek yang awal saja supaya mudah ininya. Jadi tinggal ditambah nanti 45 ditambah dengan jadi 45 jadi 90 seperti itu, jadi gampang. Jadi mulai dari sini. Terus tambah lagi di sini 90. Copy lagi. Jangan oke ya. Kalau oke nanti hanya tidak terjadi pengkopian dasar, jadi hanya merotate saja ya. Masih di sini. Kita buat lagi. Transform, rotate. Berarti ini 135. Oke, copy. Nah ya, sudah jadi seperti ini. Langkah berikutnya yaitu kita membuat lingkaran tengah yang kita arsir putih seperti itu kan. Ini boleh kita klik seperti ini, terus ditentukan di sini width dan ininya ya. Misalnya saya tetapkan di sini 100 lah misalnya. 100. Oke. Atau bisa juga kita buat seperti ini ya, dengan tekan shift supaya dia bulat. Nah ya, bulat utuh seperti itu. Bebas ya. Ini kita arahkan ke sini ya. Setelah itu kita kasih warna putih. Nah ya. Ininya kita non saja ya, bordernya nggak usah ada. Kita hilangkan bordernya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah yang terakhir kita buat lingkaran untuk lingkaran depannya ya, lingkaran luar maksudnya. Ini tekan shift. Nah lingkaran luar kebalikannya, badannya kita kasih misalnya warna hitam ya, dengan ketebalan misalnya ini kita bikin aja 5 lah misalnya. Masih kurang, berarti sekitar 10. Oke, seperti ini. Setelah itu kita kosongkan ini ya, jadi tidak terarsir. Oke, sekarang kita dekatkan sini. Nah ya, udah jadi langsung ya. Kalau kurang pas ininya tinggal ini aja di ini kan. Nah dia satu kan. Nah seperti ini ya. Ini objek sudah jadi seperti ini. Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di share
Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.